saja Bu. Jadi suatu itu dikatakan tujuan moral jika ada dua buah, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika keduanya benar, maka hal itu bisa dikatakan dengan dilema etika. Gitu Bu. Ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini sebelum mengambil keputusan, tentunya saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi itu terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Selanjutnya dalam mengambil keputusan tersebut, tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tersebut untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oh iya, baik Ibu. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya. Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif atau tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Terus selanjutnya mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Terima kasih. Selama saya menjadi kepala sekolah SD Negeri 2 Tanjung Sari, tantangan yang saya hadapi adalah pengambilan keputusan bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin, dan tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah, baik itu guru, penjaga ataupun semua warga sekolahnya. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung, kemudian diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Kenapa? Karena agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak tertentu, dengan guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan-masukan yang baik serta dari pengawas sekolah, komite sekolah, tergantung nanti pada karakter permasalahan yang terjadi. Gitu. Iya, gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya. Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dengan guru agar lebih cepat menemukan solusinya. Tentu saja solusi yang terbaik juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk memberikan saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik. Sebagai pemimpin di sekolah, saya dalam pengambilan keputusan itu apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kenapa? Kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan.
karena bekerja sebagai tim itu lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada kita bekerja sendiri-sendiri, Bu ya. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Gitu. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar saya saat ini baik. Baik, insya Allah saya siap untuk diwawancarai pada siang ini. Apa yang saya bisa bantu? Iya Bu, saya mau bertanya kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau rujukan moral melalui kondisi permasalahan itu. Dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Iya Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Melihat skala prioritas permasalahan yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan, meskipun kadang permasalahan bertentangan dengan hati nurani. Sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Oh iya Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Ibu selama ini? Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian, permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalah, siapa yang terlibat, dan kemungkinan efek dari permasalahan. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan, prosedur ini dikaitkan atau dilakukan bersama tim rekan guru dan unsur-unsur lain yang berkaitan. Iya Bu. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Pengambilan keputusan dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis mendalam bersama tim sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Iya Bu. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Selama saya menjadi pimpinan SD Negeri 1 Grogol, ada pro kontra atas keputusan yang diambil, merupakan tantangan yang selalu dihadapi. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak diambil sendiri dan seketika, memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Seperti itu ya Ibu. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika itu? Ya, ada tim yang membantu saya. Tim ini terdiri dari guru dan komite sekolah dalam merumuskan solusi dari suatu permasalahan yang berarti saya bermusyawarah dengan guru, komite sekolah, dan pengawas sekolah agar menemukan solusi yang terbaik dari semua masalah. Ya, baik Ibu. Untuk selanjutnya yang ke-8, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebelum pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi, perlu untuk menganalisis lebih dulu agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua. Iya Bu, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Bu Titi.